Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Pre-Competition Asian Show Batch kedua tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui oleh para peserta. Yang pertama adalah informasi penting. Yang kedua, pembagian sesi. Yang ketiga, tata tertib. Yang keempat, larangan dan sanksi. Yang kelima, panduan kondisi darurat. Yang keenam, sistem pengawasan. Ketujuh, cara pengerjaan soal. Dan yang kedelapan, pengumuman. Dan yang kesembilan, pemesanan sertifikat dan medali. Peserta pre-competition yang berbahagia. Inilah informasi penting yang perlu diketahui oleh para peserta. Yang pertama, akun kompetisi. Akun kompetisi peserta dikirimkan melalui email masing-masing peserta pada tanggal 3 Juni 2021 hingga 4 Juni 2021. Yang kedua, tentang KKM. KKM yang harus didapatkan oleh peserta adalah minimal 75 poin. Peserta yang mendapatkan nilai di atas KKM dapat memesan medali. Pindah sesi. Peserta tidak boleh berpindah sesi dari sesi yang sudah ditentukan oleh panitia. Selanjutnya, info penting. Publikasi peringkat dan nilai akan diumumkan maksimal 4 kali 24 jam setelah ujian. Catatan, bisa lebih cepat menyesuaikan dengan jumlah peserta masing-masing bidang, waktu review jawaban esai masing-masing peserta, dan jika review sudah dilakukan, maka nilai akan tampil pada dashboard peserta. Publikasi nilai peringkat nasional akan ditampilkan pada website www.olimpiadekita.com/informasi. Pengumuman juara akan diumumkan pada tanggal 10 Juni 2021, urut sesuai dengan sesi masing-masing peserta. Peserta pre-competition yang berbahagia. Selanjutnya adalah pembagian sesi. Pembagian sesi ujian terdiri dari 12 sesi. Sesi yang pertama akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2021 pukul 15.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Sesi kedua untuk mata pelajaran IPA SMP akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2021 pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, untuk bidang SMP, untuk bidang IPS, akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2021, pukul 19.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat, bersamaan dengan bidang bahasa Inggris SMP. Adapun sesi kelima, yakni Matematika SMA, dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2021, pukul 15.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Sesi keenam untuk bidang Fisika SMA dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2021 pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi ketujuh, untuk mata pelajaran Hukum SMA akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2021 pukul 17.00 dan hingga 18.00 waktu Indonesia Barat bersamaan dengan Fisika SMA. Sesi ke-8 untuk Kimia SMA dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2021 pukul 19.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya untuk sesi ke-9, yakni bidang Ekonomi SMA akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2021 pukul 9.00 hingga 10.00 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi ke-10, bidang Biologi SMA dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2021 pukul 11.00 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat.
Untuk sesi ke-11 yakni kedokteran SMA akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2021 pukul 13.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Barat. Yang ke-12 adalah sesi yang terakhir, yakni Bahasa Inggris SMA, dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2021 pukul 15.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk pembagian sesi harap diperhatikan karena peserta tidak diperkenankan untuk berpindah sesi. Maka kami harapkan untuk seluruh peserta cermat dan mengingat-ingat tanggal dan waktu pengerjaan ujian masing-masing bidang yang diikuti oleh para peserta. Selanjutnya, adapun tata tertib kompetisi. Pada bagian ini, saya akan menyampaikan secara umum dan peserta dapat membaca secara rinci pada buku panduan yang sudah diberikan oleh panitia. Adapun tata tertib yang tertera terdiri dari beberapa poin. Secara umum adalah peserta harus memastikan bahwa internet yang digunakan stabil selama pengerjaan Olimpiade dan menggunakan browser Chrome atau Safari, dan ini disarankan. Adapun jika menggunakan selain Chrome dan Safari, jika terjadi kesalahan-kesalahan teknis, kami tidak bertanggung jawab. Kami sarankan untuk menggunakan browser Chrome dan Safari. Adapun poin keempat, peserta disarankan menggunakan laptop atau PC untuk hasil yang maksimal. Adapun penggunaan smartphone diperbolehkan, namun jika terdapat browser Chrome, harap digunakan browser Chrome. Jumlah soal yang akan diujikan terdiri dari 20 bidang, 20 soal sesuai bidang yang diikuti, dan tidak ada pengurangan nilai pada jawaban yang salah maupun kosong. Untuk poin ke-9, terhadap segala bentuk kecurangan akan dikenakan punishment sesuai dengan level kecurangan dalam aturan yang berlaku. Poin ke-11, soal terdiri dari 50% bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, kecuali untuk bidang Olimpiade Bahasa Inggris. Adapun larangan untuk para peserta, mohon tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan sebagai berikut. Peserta dilarang berpindah tab dan keluar halaman ujian saat pekerjaan. Yang kedua, dilarang membuka segala bentuk notifikasi yang muncul pada device, baik notifikasi telepon, WA, notifikasi SMS, dan lain sebagainya. Dilarang melakukan refresh atau reload halaman secara berkala, tanpa ada jeda, tanpa ada tempo yang dilakukan saat pengerjaan ujian. Dilarang berdiskusi dengan teman ataupun orang lain. Dilarang screen capture, memfoto dan merekam soal pada pengerjaan Olimpiade, dan dilarang melakukan kecurangan dengan alasan apapun. Untuk poin ke-13, peserta dipersilahkan untuk membaca doa sebelum mengerjakan soal-soal yang disajikan, dan kami beritahukan bahwa perhitungan waktu berlaku saat peserta melakukan klik kerjakan dan sampai melakukan finalisasi pengerjaan. Total waktu yang berjalan adalah 30 menit. Dan poin ke-16 yang paling penting, dan mohon diperhatikan bahwa keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. Para peserta yang berbahagia, selanjutnya adalah pemaparan umum, di mana kami akan memberitahukan ada beberapa fasilitas yang didapatkan, yakni uang tunai untuk juara 1 setiap bidangnya, dan yang kedua, sertifikat berbahasa Inggris dengan lisensi internasional untuk seluruh peserta. Dan yang ketiga adalah medali juara, 30 besar dan peserta yang nilainya melebihi KKM dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk poin keempat, draft soal kompetisi. Dan yang kelima, free pass Olimpiade ASEAN Batch kedua untuk juara 1 dan juara 3. Dan poin keenam adalah piagam untuk juara 1 sampai 30 besar.
Selanjutnya, e-sertifikat peserta dapat diunduh pada website www.olimpiadekita.com/sertifikat dan untuk piagam bisa diunduh pada website kita www.olimpiadekita.com/piagam yakni pada tanggal 11 Juni 2021. Selanjutnya, kami akan menjelaskan penjelasan teknis. Untuk persiapan Olimpiade, kami beritahukan kepada seluruh peserta pastikan sudah tervalidasi dengan mendapatkan email yang berisi akun dan buku panduan. Dan yang kedua, disarankan menggunakan laptop atau PC, dan wajib menggunakan Chrome atau Safari, dan serta nonaktifkan seluruh bentuk notifikasi. Selanjutnya, pastikan jaringan internet lancar saat pekerjaan dan setting tampilan layar untuk selalu menyala. Selanjutnya, peserta dilarang berpindah tab dan keluar page soal, dilarang ada notifikasi, dan dilarang melihat page saat pengerjaan soal secara berkala, dan dilarang berdiskusi dengan orang lain, dilarang screen capture, merekam maupun memfoto soal saat pengerjaan, dan dilarang mengerjakan di luar sesi tanpa alasan yang konkret. Selanjutnya, untuk sistem pengawasan, kami menggunakan 3 sistem pengawasan, yakni Hidden Audio and Video Recorder, di mana pengawasan ini berbasis audio dan video dan akan secara otomatis merekam kegiatan peserta selama pengerjaan berlangsung. Perekaman ini akan otomatis terhapus oleh sistem saat peserta sudah melakukan pengerjaan soal, di mana saat pengerjaan soal terdeteksi terdapat kecurangan, maka sistem akan otomatis melakukan pengurangan poin hingga diskualifikasi berdasarkan level kecurangan yang berlaku. Yang kedua, Automatic Disqualification Integration System. Sistem akan otomatis melakukan sistem pengurangan nilai dan diskualifikasi bagi peserta yang melanggar peraturan Olimpiade. Yang ketiga, Traffic and IP Monitoring System. Bagi peserta yang melakukan upaya hacking, upaya perusakan sistem, dan upaya untuk pembobolan sistem secara sistematis, maka akan dilakukan blocking secara permanen jika diketahui melakukan kecurangan-kecurangan tersebut. Selanjutnya untuk mekanisme penilaian dan pengerjaan. Perlu diketahui waktu pengerjaan adalah 30 menit, peserta bisa kembali dan melompati soal yang dikerjakan, dan dapat mengerjakan melalui website www.olimpiadekita.com. Adapun sistem penilaian, untuk benar bisa mendapatkan poin 5 hingga 60 poin, jawaban salah 0, dan kosong juga 0. Jawaban soal bonus memiliki poin 60 jika benar dan salah negatif 40. Skor maksimal adalah 200 poin. Panduan penggunaan aplikasi. Peserta dapat masuk pada website www.olimpiadekita.com dan klik login. Dan peserta bisa memasukkan email sebagai username dan password yang sudah diberikan oleh panitia dan klik login aplikasi. Lalu silahkan di-scroll ke bawah, cek event saya, klik kerjakan. Setelah klik kerjakan, peserta akan masuk pada halaman pekerjaan. Perlu diketahui, ada beberapa instrumen yang perlu dipahami oleh para peserta, di mana soal itu ada beberapa warna. Jika merah adalah soal yang terdiskualifikasi, di mana peserta melakukan pindah halaman pekerjaan atau klik New Tab, berpindah tab, atau keluar browser, maka soal akan otomatis terdiskualifikasi. Lalu yang kedua, peserta melakukan klik pada notifikasi, baik itu notifikasi WA, telepon, dan lain sebagainya, maka soal akan otomatis menjadi merah atau terdiskualifikasi. Atau yang ketiga,
yakni adalah peserta melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terekam oleh sistem, maka akan otomatis terdiskualifikasi pada soal tersebut. Lalu untuk soal yang berwarna putih, maka soal tersebut belum dikerjakan. Jika berwarna hitam, maka soal tersebut sedang dikerjakan, dan berwarna hijau adalah soal yang sudah terjawab. Selanjutnya, untuk soal esai, jangan lupa selalu klik simpan jawaban untuk menyimpan jawaban. Setelah selesai, maka panitia akan melakukan review jawaban-jawaban yang sudah dikumpulkan oleh peserta, dan setelah review selesai, maka peserta dapat melihat total nilai yang didapatkan pada dashboard yang tertera. Selanjutnya, panduan darurat, di mana peserta jika mengalami kondisi-kondisi tersebut dapat melakukan secara mandiri tanpa perlu menghubungi call center, yakni yang pertama, jika terjadi internet mati, pemadaman listrik, laptop mati, dan kondisi darurat lainnya yang tidak terduga, maka silakan close browser dan segera hubungi panitia sesuai dengan jenjangnya masing-masing untuk disetting ulang. Dan silakan menunggu instruksi dari panitia. Yang kedua, jika menemukan soal yang salah atau tidak lengkap, silakan dikosongi atau tidak dijawab. Selanjutnya, jika menggunakan HP, mohon menggunakan Chrome atau Safari dan nonaktifkan semua bentuk notifikasi sebelum mengerjakan. Jika terjadi perpindahan soal dan terdapat pengurangan-pengurangan waktu sekitar 4 hingga 10 detik, maka kami sampaikan yang pertama terdapat kondisi bahwa peserta tidak menggunakan browser Chrome atau Safari. Lalu yang kedua, jika sudah menggunakan Chrome dan Safari, kondisi tersebut terjadi karena device peserta dengan server mengalami delay yang diakibatkan dari internet yang tidak stabil, maka saat internet stabil akan secara otomatis melakukan sinkronisasi atau penyesuaian otomatis dengan sisa waktu normal peserta. Jika waktu habis dan belum sempat menyimpan soal, maka peserta akan otomatis tersimpan jawabannya. Lalu jika terdapat error atau loading lama saat pindah soal ataupun saat menyimpan soal, silakan di-refresh 1 kali saja. Jika belum berubah, silakan close browser lalu login kembali. Jika terjadi error 500 saat penyimpanan soal, maka nanti jawaban akan otomatis tersimpan. Untuk membuktikan, silakan close browser dan login kembali, cek status pengerjaannya. Yang terakhir, kepada seluruh peserta mohon diketahui bahwa call center akan aktif pada saat sesi pengerjaan, di mana dapat menghubungi call center masing-masing bidang, yakni SMP dan SMA, di mana tertera pada buku panduan peserta masing-masing. Demikian penyampaian panduan dari technical meeting hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan para peserta menghubungi call center masing-masing ataupun melalui komen post Instagram, nanti akan dibalas oleh panitia. Demikian yang kami sampaikan. Bila ada salah kata dan salah penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.